Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Masih semangat untuk bersekolah minggu melalui YouTube. Jangan cuma nonton konten gaming atau konten apa sih kan, konten TikTok yang semangat. Sekolah minggu juga harus semangat kan adik-adik ya. Oke, adik-adik udah pada cantik, udah pada ganteng, udah pada wangi, udah rapi, udah siap untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kita mulai ibadah kita siapkan hati pikiran kita angkat pujian, mari masuk. Pujian ini sekali lagi dengan sikap siap berdoa. Bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami semua di rumah kami masing-masing. Kami boleh bangun pagi Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun, dengan hati bersyukur dan penuh sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan bersekolah minggu Tuhan meskipun melalui media online. Boleh kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan yang siapkan kami supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian-nyanyian kami, dan kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu yang nanti akan dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Apabila ada teman-teman kami yang masih malas atau yang masih belum bisa untuk beribadah, boleh kiranya juga Tuhan yang berkati dan sertai mereka sama seperti Tuhan sertai kami yang di sini Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, aku mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian untuk nama Tuhan. Kira-kira kalau penyanyian tuh yang penuh dengan nyanyian tuh mulut doang atau ada apa lagi sih Kak? Hati dan pikirannya harus buat Tuhan, ya nggak sih? Oke, kita mau angkat pujian hatiku penuh nyanyian. Pujilah Dia.
segala raja, tapi kita nih sebagai orang percaya kadang suka khawatir nggak sih Kak? Kayak takut sekolah baru, ketemu guru baru, atau takut karena nggak bisa ujian, takut COVID, bener itu Kak. Nah tapi karena kita ada Tuhan nih, kita harusnya percaya dan berserah gitu kalau Tuhan akan terus menolong kita, menyertai kita, yang selanjutnya akan dibahas nanti pas firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, berserah kepada Allah. Adik-adik boleh duduk. Pagi Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga, kembali kami berdoa kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami boleh menaikkan pujian untuk memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian-nyanyian kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami nanti boleh benar-benar memahami firman yang dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Dan juga boleh kiranya Tuhan yang berkati kakak-kakak sekolah minggu, supaya firman yang dibagikan oleh kakak-kakak ada yang benar menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku! Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya Engkau anak Allah. Shalom adik-adik. Wah, tadi kita udah nonton animasinya ya. Tentang apa adik-adik? Iya, di judul udah ada tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, ceritanya kayak adik-adik udah pada hafal kali ya. Maksudnya ya udah kenal lah cerita ini kak, masa enggak sih kayak gitu. Nah, buat lihat cerita lebih detailnya, aku mau ngajak adik-adik untuk buka Alkitab kita biar kita baca nih langsung dari sumbernya gitu ya, biar jelas. Kita buka di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yuk, boleh di pause dulu kalau masih nyari-nyari Alkitabnya atau kalau masih berusaha buka. Kita baca Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Sudah? Kita baca bersama-sama boleh ya? Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tolonglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air," katanya. Kemudian kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan adik-adik. Wah, jadi kalau dilihat-lihat dari cerita ini, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari? Kayaknya tuh kejadiannya mirip deh. Bisa dibilang mirip ya adik-adik. Mirip sama cerita tentang angin ribut. Yang Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu adik-adik. Ingat gak? Ayo, pada inget gak? Nah iya, yang waktu itu murid-muridnya pada takut, bilangnya mau mati kan, pada ada Tuhan Yesus kayak gitu. Dari sini kakak-kakaknya bisa melihatnya mirip nih adik-adik. Saat kita panik, kita takut, kita khawatir, kita deg-degan, kita suka lupa. Kayak pikirannya tidak jernih, gak bisa berpikir dengan baik gitu kan. Lupa akan apa sih emang kakaknya? Ya, lupa akan Tuhan. Akan Tuhan ya, kayak tadi si murid-murid, masa ngeliat Tuhan jadi dibilang hantu, padahal mereka murid-muridnya sendiri. Kayak kita anak-anaknya Tuhan tuh kadang suka lupa akan Tuhan gitu. Padahal pada kenyataannya dari firman Tuhan dan dari kehidupan kita selalu tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu
menyertai, selalu melindungi, selalu menemani, selalu membantu kita. Ya nggak sih? Tapi kadang memang saat dihadapi dengan cobaan, dengan badai, dengan angin yang goyang-goyangin kita gitu, itu suka bikin kita lupa akan Tuhan. Nah, dari firman ini mau Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali kalau kita tuh harus tenang gitu. Karena selalu ada Tuhan Yesus di samping kita. Itu kayak kata Tuhan Yesus di Matius 14 ayat ke-27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kira-kira gitu sih adik-adik apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini. Gimana adik-adik, masih mau takut kalau misalnya ada angin-angin yang goyang-goyangin? Masih mau salah lihat Tuhan sebagai hantu? Semoga enggak ya adik-adik ya. Nah, itulah firman Tuhan kita untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah dengan firman Tuhan. Adik-adik kira-kira gimana nih? Pernah gak sih kayak murid-murid Tuhan Yesus gitu, pas lagi takut lagi apa, lihat Tuhan malah kayak hantu katanya, takut gitu kan? Tapi Tuhan kembali mengingatkan kalau dia tuh Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa hebatnya. Jadi kita tidak perlu takut, kita harus tenang, kita percaya kalau Tuhan akan selalu menjaga kita. Oke, kita mau meresponi firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpa. bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami berdoa kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berjalan dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kakak-kakak sekolah minggu bagikan. Terima kasih Tuhan, tangiakan kami Tuhan tentang kuasa-Mu yang luar biasa besar Tuhan, sehingga kiranya kami anak-anak-Mu di sini Tuhan tidak perlu khawatir akan apapun yang akan kami lewati Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami, sehingga kami di rumah kami masing-masing berada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan sisa satu minggu ke depan kami ya Tuhan. Apabila kami bersekolah, kami ada ujian atau kegiatan lainnya, berkira Tuhan yang selalu sertai dan lindungi kami dan keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mohon ampun Tuhan apabila tadi sama beribadah ada hal-hal yang kami lakukan yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyi Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa.
Selamat hari Minggu